Ini dia konten yang kalian minta. Meskipun telat, tapi lebih baik daripada tidak sama sekali, kan? Episode ke-6 dan episode ke-7 akan saya jahit menjadi satu konten utuh. Karena sebenarnya alur ceritanya saling berkesinambungan. So, universe, let's talk about it. Seperti biasa, sebelum kita mulai, saya harus kasih spoiler warning terlebih dahulu buat kalian yang belum nonton Daredevil Born Again. Matt Murdock sedang membacakan doa sambil merenung tentang semua yang sudah dia alami sejak kematian Foggy Nelson, sahabatnya, dan keputusannya untuk meninggalkan identitas Daredevil. Di tengah keheningan itu, Heather Glenn datang untuk ngecek keadaannya. Dia masih khawatir setelah Murdock nyaris tewas waktu terjebak dalam perampokan bank. Glenn cerita soal buku barunya yang lagi dia tulis, isinya tentang keadilan jalanan dan bagaimana topeng bisa menjadi alat seseorang untuk menemukan jati diri, atau justru malah bikin dia kehilangan siapa dirinya yang sebenarnya. Dia nyambungin topik itu ke masa lalu Murdock yang deket sama dunia vigilante, kayak Punisher dan Daredevil sendiri. Glenn nanya apakah Murdock bisa membantu untuk mencari narasumber untuk bukunya. Tapi Murdock langsung bilang ngajakin ngobrol The Punisher itu adalah ide yang buruk. Di lain sisi, ketika Wilson Fisk lagi diskusi jadwal bersama Sheila Rivera, tiba-tiba Luka muncul tanpa pemberitahuan di balai kota. Wilson Fisk langsung kesal. Dia tahu tujuan Luka pasti soal kompensasi 1,8 juta dolar. Fisk mengingatkan lagi, uang itu harus dibayar ke Victor, tapi Luka malah ngeledek dan bilang dia tidak berniat untuk membayar. Fisk naik darah dan langsung naikin jumlahnya menjadi 2,8 juta dolar. Luka kemudian protes sambil mengatakan Fisk sudah bukan lagi bagian dari bisnis mereka dan seharusnya tidak lagi ikut campur. Tapi Fisk tetap bersikeras dan mengusir Luka dari kantornya. Johnny Santini datang ke kantor Fisk untuk membicarakan soal mural-mural di kota yang sedang dia coba bersihkan. Tapi dia menemukan fakta yang cukup disturbing, di mana mural itu ternyata dibuat dari darah manusia. Tidak bisa dicuci, tidak bisa dihapus. Sementara itu, Angela Del Toro mampir ke kantornya Murdock and McDuffie dan ngasih tahu bahwa sebelum meninggal, Hector Ayala sempat menyelidiki kasus penculikan orang-orang yang tidak bersalah. Angela meminta bantuan Murdock untuk melanjutkan penyelidikan itu, tapi Murdock menyarankan biarkan itu diselesaikan oleh pihak berwenang. Angela merasa kecewa dan merasa Murdock tidak peduli dan pergi begitu saja. Fisk lalu mendengarkan laporan dari Gallo dan detektif Angie Kim soal pembunuhan brutal yang dilakukan oleh Muse dan mural-mural menyeramkan yang dia lukis di seluruh penjuru kota. Gallo menyarankan untuk menyebarkan informasi ini ke publik bahwa Muse itu berbahaya supaya warga menjauh darinya. Namun Fisk malah tidak setuju. Katanya kalau Muse tahu dirinya sedang diburu, dia malah bakal sembunyi. Gallo protes sambil mengatakan bahwa ini bukan cara yang tepat, tapi Fisk ngegas balik menyalahkan NYPD karena gagal menangkap Muse dan bilang sudah waktunya untuk mengganti protokol. Sementara itu, ada dua orang wanita yang tanpa curiga mendekati Muse ketika dia lagi bikin mural baru di jalanan. Mereka tidak tahu siapa Muse yang sebenarnya dan akhirnya malah menjadi korban yang berikutnya. Kemudian menjelang acara penggalangan dana untuk proyek barunya, Fisk ngobrol bareng sama Vanessa soal kelakuan Luka dan bagaimana dunia politik masih terasa asing untuk dia. Fisk bilang caranya supaya orang nurut adalah dengan cari tahu apa yang mereka mau, lalu kasih itu ke mereka. Namun Vanessa menegaskan bahwa itu bukan hal yang mudah. Dia bilang elit kota ini sudah punya segalanya. Kalau Fisk mau sesuatu dari mereka, maka dia harus bermain di level ego. Bukan kasih, tapi justru minta, biar mereka ngerasa penting. Fisk kemudian datang ke acara, menyapa para tamu, dan mencoba untuk mencari dukungan. Tapi sebagian besar dari mereka malah meremehkan Fisk. Salah satunya adalah Jack Duquesne yang memberikan peringatan halus jangan sampai Fisk meremehkan kekuatan dan pengaruh mereka karena bisa-bisa semua yang dia bangun hancur dalam sekejap. Di sisi lain, Murdock mulai kepikiran soal yang dikatakan oleh Angela Del Toro. Dia kemudian memutuskan untuk mencari tahu lebih jauh. Di saat yang sama, Cherry memberikan info kepada Murdock soal Muse dan jumlah korban yang sudah jatuh. Namun, Cherry juga menyuruh Murdock untuk tidak ikut campur kali ini. Biarkan polisi yang menangani. Sementara itu, Fisk dapat laporan dari Daniel Blake dan Buck Cashman di mana Muse lagi-lagi bunuh orang dan meninggalkan mayatnya di dekat mural untuk ngeledek polisi. Melihat situasi kota yang semakin tegang, Fisk tidak menyia-nyiakan momen ini. Dia langsung menyodorkan proyek satuannya ke Gallo, yaitu Task Force Anti-Vigilante. Tapi Gallo tidak terlalu suka dengan pilihan personal dari Fisk ini. Fisk pun langsung turun tangan ke markas Fleet Service NYPD untuk ketemu dengan para petugas yang telah dia pilih. Di sana ada Connor Powell, Cole North, dan beberapa petugas lainnya.
timnya. Fisk memberikan pidato yang berapi-api, mengajak mereka untuk mengambil kembali kota ini dari para kriminal bertopeng. Mereka langsung semangat mendukung penuh rencananya, dan Fisk pun secara resmi mengesahkan Task Force Anti-Vigilante, lengkap dengan perlengkapan baru yang sudah disiapkan oleh Buck Cashman. Murdoch kemudian mendapatkan telepon dari Soledad Ayala yang panik karena Angela Del Toro belum pulang semalaman. Dari situ, Murdoch langsung curiga. Jangan-jangan Angela nekat menyelidiki Muse sendirian. Gak mau ambil resiko, Murdoch pun akhirnya memutuskan untuk turun tangan sendiri. Dia mengenakan lagi kostum Daredevil-nya dan langsung menuju ke terowongan subway, lokasi yang sempat muncul dari hasil penelusurannya. Di dalam lorong gelap itu, Daredevil akhirnya menemukan sarangnya Muse. Dan benar aja, Angela Del Toro sudah diikat dan siap dijadikan sebagai karya seni yang berikutnya. Untungnya Daredevil datang tepat waktu. Dia langsung menyerang Muse dan pertarungan brutal pun terjadi. Meskipun berhasil mengalahkan Muse, Murdoch langsung fokus untuk menyelamatkan Angela Del Toro yang sudah sekarat. Tapi di momen itu, Muse berhasil kabur. Sementara semua itu terjadi, Fisk lagi melampiaskan amarahnya yang sudah lama dia pendam. Dia kasih sebuah kapak ke Adam dan memberikan dia kesempatan adil untuk melawan. Tapi namanya Wilson Fisk, bukannya duel jantan yang terjadi malah pembantaian brutal. Fisk memukuli Adam habis-habisan, sekaligus meluapkan semua frustasi yang selama ini dia tahan. Setelah itu, Wilson Fisk ngobrol bareng Buck Cashman dan Daniel Blake soal teror yang ditimbulkan oleh Muse. Sampai sekarang, Fisk masih belum berhasil menangkap Muse, seperti yang dia janjikan sebelumnya. Daniel Blake memberikan info soal Angela Del Toro, korban yang sempat menjadi targetnya Muse, tapi berhasil kabur dan menunjukkan markas Muse ke pihak yang berwenang. Fisk heran bagaimana caranya Angela bisa lolos, dan Buck Cashman bilang kalau dia diselamatkan oleh Daredevil. Fisk langsung bereaksi keras begitu mendengarkan nama Daredevil kembali. Meskipun kabar ini belum pasti, dia langsung menyuruh Buck dan Daniel Blake untuk pergi. Setelah konfrontasi dengan Muse, Murdoch balik ke rumah, mandi dan bersihin darah di tubuhnya. Heather Glenn datang melihat luka-lukanya, tapi sebelum sempat bertanya, Murdoch langsung menciumnya dan mereka pun berhubungan. Setelahnya, Glenn mulai bertanya soal Murdoch semalaman kemana aja, dan Murdoch cuma bilang dia lagi jalan malam dan sempat mengalami kecelakaan kecil di jalan. Glenn mulai khawatir karena Murdoch sering banget naruh dirinya di situasi yang berbahaya, sambil bertanya apakah itu bentuk dari menyakiti diri sendiri secara tidak langsung. Murdoch kemudian menjawab bahwa hidupnya sekarang berubah drastis dan dia masih kesulitan untuk beradaptasi. Heather Glenn ngerasa Murdoch lagi menekan traumanya sendiri dan kalau dibiarkan bisa ngerusak semua hal baik yang dia punya. Murdoch kemudian datang ke kantornya dan langsung kena semprot oleh Cherry karena nekat mengejar Muse sebagai Daredevil tanpa bilang-bilang. Murdoch membela diri, katanya polisi New York gak ngapa-ngapain soal pembunuhan berantai tersebut, sementara dia berhasil bertindak dalam satu malam. Menurutnya, Muse sekarang pasti sedang terpojok dan akan beraksi lagi. Jadi, ini kesempatan buat mereka memprediksi target yang berikutnya dan menangkap Muse. Tapi Cherry menolak untuk membantu, sambil bilang kalau Murdoch pengen menghancurkan hidupnya sendiri dan dia gak mau ikut-ikutan. Di tempat lain, Fisk dan Buck ngobrol soal kembalinya Daredevil setelah setahun menghilang. Buck bingung, kok bisa-bisanya satu pembunuh berantai bikin Daredevil muncul lagi. Dia bilang kalau Daredevil beneran balik dan fokus ke Muse, itu justru bisa menjadi hal bagus untuk kota. Tapi Fisk jelas tidak setuju. Dia cerita kalau Daredevil pernah menghancurkan infrastruktur yang dia bangun selama 10 tahun, yang bikin dia masuk penjara dan mengganggu bisnis banyak rekan-rekannya. Buat Fisk, Daredevil itu ancaman, seseorang yang menargetkan anak buahnya tanpa aturan, cuma karena delusi soal keadilan. Buck mengingatkan Fisk kalau sekarang dia adalah wali kota dan memakai kekuasaan untuk balas dendam pribadi jelas akan dianggap menyalahgunakan jabatan. Namun Fisk malah menjawab justru karena dia wali kota, dia punya tanggung jawab untuk melindungi kota dari siapapun yang bertindak di luar hukum. Murdoch dan Soledad Ayala kemudian menjenguk Angela Del Toro di rumah sakit yang masih dalam masa pemulihan setelah nyaris dibunuh oleh Muse. Murdoch bertanya apakah Angela punya informasi tambahan soal Muse, sesuatu yang belum dia kasih ke polisi. Tapi Angela merasa itu percuma. Soalnya polisi juga nggak bakal ngapa-ngapain. Murdoch tetap maksa sambil bilang kalaupun bukan polisi, masih ada orang lain yang akan bertindak. Angela akhirnya cerita soal sketsa berbagai wajah yang dia lihat di tempatnya Muse. Sementara itu, detektif Angie Kim dan para detektif lainnya lagi menggeledah markasnya Muse. Mereka menemukan berbagai alat milik Muse dan karya-karya seni yang disturbing banget dipajang di dinding. Di tempat lain, Vanessa Fisk bertemu dengan Luka. Luka terang-terangan mengungkapkan ketidaksenangannya sama suaminya Vanessa, sambil bilang kalau ambisi politik Fisk sekarang malah bikin
bisnis 5 keluarga menjadi berantakan. Vanessa tidak merasa perlu untuk menjelaskan alasan Fisk, tapi Luka menyindir balik kalau sebenarnya Vanessa juga tidak setuju sama caranya Fisk menjalankan semuanya sekarang. Vanessa bilang bahwa dialah yang menyuruh Buck untuk meminta kompensasi ke pihak Luka, lalu memberikan peringatan biar Luka tetap low profile dan main aman. Luka bersikeras, menurutnya bisnis dulu jalan lebih baik waktu Vanessa yang pegang kendali penuh, dan dia mengajak Vanessa untuk kerjasama demi melakukan perubahan yang perlu dilakukan. Di sisi lain, Detektif Kim memberi laporan ke Fisk soal penyelidikan terbaru. Dia menemukan potongan kanvas di markasnya Muse yang bikin polisi bisa mempersempit daftar tersangka. Nama Bastian Cooper muncul sebagai kandidat utama. Fisk lalu melihat catatan kriminal Bastian dan menemukan riwayat gangguan mental. Detektif Kim juga memberikan info tambahan di mana Bastian pernah ikut kelas taekwondo bareng sama Lee Suk Ji yang kemudian ditemukan tewas di rumah mereka 3 bulan setelahnya. Besar kemungkinan itu adalah ulah Bastian. Fisk mengapresiasi kerjanya Detektif Kim, namun kemudian menyuruh dia mundur dari kasus ini. Fisk bilang mulai sekarang tim anti vigilante miliknya yang akan turun tangan menangani Muse. Sementara itu di kantornya, Heather Glenn kedatangan Bastian yang mulai cerita soal mimpi-mimpinya dan perasaan bahwa keluarganya tidak pernah benar-benar melihat dirinya apa adanya. Bastian bilang dia sayang sama orang tuanya, tapi mereka selalu maksa dia untuk menjadi seseorang yang bukan dirinya. Misalnya disuruh ikut taekwondo sama pelatih yang dia benci dan lain sebagainya. Padahal yang dia mau cuma menjadi seniman. Sekarang setelah karya seninya mulai dipajang, dia merasa kota ini akhirnya bisa melihat siapa dirinya yang sebenarnya. Tapi tiba-tiba Bastian mimisan. Dia ambil darahnya sendiri dan mulai menggambar wajah Muse. Pada saat itulah Heather Glenn sadar bahwa ketakutannya terbukti. Bastian adalah Muse. Glenn pun berusaha kabur, namun Bastian malah membanting kepalanya ke dinding sampai dia pingsan. Sementara itu, Kirsten McDuffie terlibat konfrontasi dengan Cherry. Dia curiga karena di tengah-tengah kesibukan kantor, Cherry dan Murdoch terus aja ngobrol diam-diam. Cherry mencoba menghindar dari topik itu, tapi McDuffie langsung tegas bilang kalau dia nggak suka suasana penuh rahasia dan kurangnya kepercayaan di firma hukum mereka. Di sisi lain, polisi dan tim anti vigilante sedang menangani penyelidikan di markasnya Muse, tapi Daredevil diam-diam ikut masuk, mengikuti petunjuk dari Angela dan mulai melihat sketsa Muse. Awalnya nggak ada yang terlalu berarti, tapi dia kemudian menemukan satu gambar dengan cat yang lebih tebal. Setelah diperhatikan, wajah di gambar itu mirip banget sama Heather Glenn. Pada saat itu juga Daredevil pun sadar bahwa Heather Glenn adalah target yang berikutnya. Belum sempat berbuat banyak, Connor Powell tiba-tiba masuk dan melihat Daredevil. Tapi sebelum sempat bergerak, Daredevil langsung menghajar dia dan buru-buru kabur untuk menyelamatkan Heather Glenn. Begitu sadar, Powell langsung melapor ke Fisk bahwa dia melihat Daredevil dan wajah wanita dalam sketsa Muse ternyata adalah Heather Glenn. Fisk kemudian langsung memberikan perintah di mana Task Force Anti Vigilante harus menangkap Muse sekarang juga tanpa bantuan siapapun. Setelah mengikat Heather Glenn, Muse bilang bahwa inilah dirinya yang sebenarnya, bukan Bastian Cooper yang memang kurang pergaulan. Dia bilang karya-karya Glenn justru yang bikin dia sadar siapa dirinya yang sebenarnya. Glenn yang ketakutan minta belas kasihan, tapi Muse tidak peduli. Dia malah bikin sayatan di lengannya Glenn sambil menyiapkannya menjadi karya terakhir. Tapi tiba-tiba dia mendengarkan suara sirene polisi mendekat ke kantor tersebut. Ketika Muse membentangkan kanvas, Glenn yang panik ini mulai melawan secara verbal. Dia menghina Muse sambil mengatakan Muse pengecut yang cuma berani bersembunyi di balik topeng. Ucapan itu bikin Muse marah dan dia langsung menyerang Glenn. Tepat di saat itu, Daredevil akhirnya menerobos masuk. Pertarungan brutal dan penuh darah pun terjadi antara dia dan Muse. Di tengah kekacauan itu, Heather Glenn berhasil meraih pistol dan menembak Muse sampai tewas. Daredevil sempat tinggal sebentar, membantu untuk menstabilkan kondisinya Glenn sambil memohon agar dia tetap bertahan. Namun begitu tim anti-vigilante task force masuk dan menemukan Glenn serta tubuh Muse, Daredevil ternyata sudah pergi. Fisk datang ke TKP dan Cole North memberikan laporan soal usaha bunuh diri bersama yang dilakukan oleh Muse dan bagaimana dia dihentikan oleh sosok yang diyakini adalah Daredevil. Namun, Fisk memutuskan untuk mengubah narasinya. Dia bilang ke Cole North yang harus dapat pujian adalah Task Force Anti-Vigilante. Mereka adalah pelindung sah dari kota ini. Atas perintahnya, Daniel Blake memanggil Bibi Urich. Fisk kini menekannya untuk menulis versi kejadian sesuai dengan narasi yang dia inginkan. Di rumah sakit, Heather Glenn mulai pulih. Murdoch meyakinkan dia bahwa luka-lukanya tidak parah dan dia
bakal baik-baik saja. Namun Glenn masih terguncang karena dia telah mengambil nyawa seseorang. Murdoch menghibur sambil bilang bahwa dia tidak punya pilihan lain. Glenn kemudian ingat bagaimana Daredevil datang tepat pada saat Muse hampir membunuhnya, dan dia juga ingat Daredevil sempat memanggil namanya. Sementara itu, Murdoch mendengarkan laporan soal kematian Muse, di mana semua kredit diberikan kepada Task Force Anti-Vigilante. Fisk bahkan menggelar konferensi pers merayakan keberhasilan mereka menyelamatkan kota dari pembunuh berantai. Di balik layar, Vanessa mengirim pesan ke Luka, memberikan alamat restoran tempat Fisk kabarnya akan makan malam sendirian. Luka langsung berangkat ke sana dan berniat untuk membunuh Fisk, tapi ternyata itu jebakan. Sebelum sempat mendekati Fisk, Luka malah dibunuh oleh Buck. Fisk yang santai aja bahkan nyeletuk. Menurutmu Vanessa mau ngebawain makanan tidak? Dan itu dia cerita dari episode ke-6 dan episode ke-7 Daredevil Born Again. Sekarang kita masuk ke detail yang bisa kita temukan melalui episode ke-6 dan episode ke-7. Episode ke-6 berjudul Excessive Force. Di awal episode, ada seorang warga sipil yang merekam aksi seorang vigilante yang bernama Swordman. Tentu saja dia adalah Jack Duquesne, yang sebelumnya bisa kita lihat melalui serial Hawkeye sebagai mantan tunangannya Eleanor Bishop yang merupakan ibunya Kate Bishop, yang memang merupakan seorang ahli pedang yang eksentrik. Dia kemudian muncul sebagai salah satu tamu di acara penggalangan dana yang diselenggarakan oleh Wilson Fisk. Dalam komik, dia memang dikenal dengan nama alias The Swordsman, yang merupakan seorang ahli pedang legendaris yang awalnya muncul sebagai villain, tapi karakternya cukup kompleks dan berlapis, kadang jadi antihero, kadang juga ngebantu Avengers. Yang menarik dalam komik, Jack Duquesne ini adalah mentornya Clint Barton waktu masih muda. Kita kemudian diperkenalkan salah satu karakter pekerja yang bernama Johnny Santini yang datang melapor ke Wilson Fisk untuk membahas mural mengerikan yang tersebar di kota yang tidak bisa dihapus. Karakter ini pernah muncul di episode ke-5 dalam adegan penyanderaan di bank. Sementara itu, adegan ketika dua orang wanita sedang mendekati Muse ketika Muse sedang sibuk untuk membuat muralnya merupakan adegan yang diambil dari panel komik, di mana kemudian kedua wanita tersebut akhirnya menjadi korban Muse yang berikutnya. Kemudian dalam episode ke-6 akhirnya Wilson Fisk membentuk satuan tugasnya sendiri yang diberi nama Task Force Anti-Vigilante. Tujuan utamanya adalah membasmi para vigilante, yaitu pahlawan bertopeng seperti Daredevil yang dianggap bertindak di luar hukum. Satuan tugas ini sebenarnya berakar dari beberapa elemen dalam komik Daredevil, yaitu dalam arc Mayor Fisk dari tahun 2017 sampai 2019 ketika Fisk terpilih menjadi wali kota dan memang membentuk pasukan polisi khusus untuk menangkap para vigilante. Dan salah satu anggota dari Task Force Anti-Vigilante ini adalah Cole North yang merupakan karakter baru yang diperkenalkan melalui episode ke-6. Karakter ini juga berasal dari komik Daredevil yang diciptakan oleh Zdarsky. Dalam komik tersebut, dia adalah polisi keras kepala yang dikirim dari Chicago dan ditugaskan untuk menangkap Daredevil. Pertama kali diperkenalkan melalui komik Daredevil volume 6 isu nomor 1 yang dirilis pada tahun 2019. Dan ketika Wilson Fisk memberikan pidato serta memberikan pujian kepada mereka yang mengambil inisiatif untuk memberantas para vigilante, Cole North terlihat menunduk yang menandakan bahwa dia telah menjadi salah satu dari petugas polisi yang melakukan aksi tersebut dan kemungkinan besar dialah yang telah membunuh Hector Ayala. Sementara itu, ketika Muse terlihat membawa Angela ke markasnya, kita bisa melihat berbagai macam mural, terutama ada mural banteng dan juga ada mural Punisher di terowongan menuju ke markasnya. Sementara itu, episode ke-7 berjudul Art for Art's Sake. Di episode ini akhirnya kita melihat pertarungan antara Daredevil dan Muse di kantornya Heather Glenn yang terjadi pada siang hari. Ini jarang kita temui dalam cerita Daredevil manapun dan merupakan sebuah referensi langka karena momen ketika Daredevil beraksi di siang hari atau terlihat di siang hari adalah di episode finale She-Hulk Attorney at Law. Ketika Matt mandi setelah bertarung dengan Muse, dia terlihat mengenakan kalung dengan salib. Ini menegaskan keyakinan Katoliknya yang sangat kuat, tema yang sangat konsisten dengan cerita Daredevil. Tapi kalung ini sepertinya merupakan kalung yang sama yang telah diberikan oleh ibunya, Sister Maggie, di season ketiga serial Daredevil Netflix. Meskipun tidak dikonfirmasi secara eksplisit ya, dalam komik identitas asli Muse tidak pernah terungkap dan karakternya dibiarkan tetap misterius. Tapi dalam series ini, Muse ternyata terungkap sebagai Bastian Cooper, seorang remaja dengan masalah psikologis yang pernah dirawat oleh orang tuanya. Ini merupakan sebuah cerita yang sangat signifikan perubahannya dari sumber asli
aslinya yang memberikan Muse latar belakang yang lebih jelas. Dalam komik, Muse tidak pernah dibunuh oleh Daredevil, melainkan oleh Blind Spot yang merupakan seorang vigilante yang dirasuki oleh entitas supernatural bernama Beast of the Hand. Di episode ini, Heather Glenn yang membunuh Muse yang merupakan penyimpangan dari komik, tapi tetap mencerminkan tema bahwa Muse tidak dikalahkan langsung oleh Daredevil. Angela Del Toro di sini mengalami trauma setelah diselamatkan oleh Daredevil dari Muse di episode ke-6. Pengalamannya ini bisa saja menjadi awal untuk Angela Del Toro mengambil identitas White Tiger, sama seperti dalam komik dan yang sudah sering kita jelaskan. Wilson Fisk sendiri menyebut bahwa Daredevil telah menghancurkan infrastruktur bisnis kriminalnya yang memakan waktu 10 tahun untuk dibangun. Ini merujuk kepada peristiwa di ending season ketiga Daredevil Netflix ketika Fisk ditangkap. Ini juga mengacu kepada Union Elite yang merupakan perusahaan konstruksi yang digunakan oleh Fisk untuk mencuci uang setelah Battle of New York dari film The Avengers. Fisk juga menyebutkan bahwa dia merekrut Buck Cashman dari kehidupan lainnya yang mengisyaratkan masa lalu kriminalnya Buck. Dalam komik, Buck adalah Bullet yang merupakan seorang pembunuh bayaran yang awalnya bekerja untuk pemerintah kemudian menjadi Bullet. Meskipun Buck belum mengalami transformasi ini dalam serial Daredevil Born Again, tapi ini merupakan sebuah petunjuk tentang potensi perkembangan karakternya nanti. Episode ini diakhiri dengan adegan di restoran Bamonte, sebuah restoran Italia di Brooklyn yang dikenal sebagai tempat berkumpulnya bos-bos mafia New York di dunia nyata. Pemilihan lokasi ini adalah sebuah referensi halus kepada sejarah kriminal kota New York yang cocok dengan karakter Wilson Fisk sebagai Kingpin. Yang menarik, ada salah satu mural karyanya Muse yang menampilkan sosok dengan hidung pesek yang oleh beberapa orang dianggap mirip seperti Morbius, pernah difilmkan, yang diperankan oleh Jared Leto. Tapi ini tidak dikonfirmasi secara langsung. Ini memicu spekulasi bahwa mungkin ada koneksi antara karakter ini dengan Daredevil dan Spider-Man nantinya, meskipun terpisah secara hak kepemilikan. Matt Murdock sendiri menyebutkan kehidupan lamanya dengan Foggy Nelson dan Karen Page selama percakapannya dengan Heather Glenn, yang secara implisit merujuk kepada peristiwa di series Daredevil Netflix yang memperkuat bahwa Born Again adalah kelanjutan canon dari serial di Netflix. Kematian Muse sendiri di tangan Heather Glenn adalah momen yang sangat penting karena menempatkan karakter sipil yang satu ini dalam situasi moral yang kompleks. Dalam komik, Heather Glenn memiliki nasib yang tragis. Jadi aksi ini mungkin saja menjadi katalis untuk perkembangan lebih lanjut untuk karakternya di MCU. Dan itu dia beberapa detail yang bisa kalian temukan melalui episode ke-6 dan episode ke-7 Daredevil Born Again. Kalau ada detail tambahan lainnya yang kalian ketahui tapi tidak kita bahas di video ini, silahkan lanjutkan di kolom komentar di bawah. It's time for me to sign out. My name is Eka. Stay safe and until next time.